Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bertemu lagi kita di mata kuliah publikasi ilmiah untuk kelas S2 Pendidikan Sains di tahun 2023. Semua sehat ini ya. Semoga sehat semua ya. Nah, ini kita lihat ada 10 mahasiswa dan masuk semua, saya cek. Nggak usah dicek satu-satu. Nah, semoga semua puasa yang muslim ya. Semoga sehat dan menjadi ibadah yang muslim. Langsung saja izinkan saya share screen di sini. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-9 ya. Ingat tujuan utama mata kuliah ini based on project yang mana menghasilkan artikel ya, menghasilkan artikel untuk menjadi syarat lulus di level S2 Pendidikan Sains Indonesia. Baik itu beririsan dengan tesis atau data prelim yang melibatkan pembimbing. Targetnya harus sampai publish ya, agar bisa lulus memenuhi KKMI. Sini kita sudah masuk di pertemuan ke-9 ya. Nah, karena UTS kemarin sudah submit paper, kemudian kita pendampingan revisi. Tapi untuk mengingatkan lagi, di sini ada kategori penilaian ya. Selain partisipasi kalian di kelas ini harus aktif itu ya untuk menambah partisipasi. Namun ada nilai akhir yaitu berbasis proyek. Kalau Sinta 1-2 berarti dia nilainya A, termasuk di jurnal internasional. Kalau Sinta 3-4 A-. Untuk target publikasi, nah di sini ada alternatif ya beberapa, misalkan internasional jurnal langsung A, proceeding terindeks Scopus A ya, Sinta JPPS ini kalau Sinta 3 nilainya A barusan aja dan sebagainya. Kalau Sinta 3 yang lainnya nilainya A-. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan IRN International Research Network-nya UNES. Langsung saja di sini bahan ajar yang sudah pernah di-share, namun untuk merefresh ya, untuk bekal merevisi artikel. Di sini ada beberapa komponen, jangan sampai nanti kalau datanya kurang bagus atau dibuat datanya ya, fabrikasi data nggak boleh gitu ya. Kemudian untuk falsifikasi, nah ini nggak pas diubah, jangan sampai gitu ya. Nanti kalau pakai data tesisnya nggak bagus. Kemudian plagiarisme, jangan sampai pakai chat GPT apa OpenAI ya, itu jangan sampai sekarang. Apalagi bimbingan saya jangan sampai membuat paper memakai itu ya. Karena apa? Itu akan merusak otak kita, terbiasa manja. Ya, jadi sense of make papernya itu kurang nanti. Karena analisisnya juga akan kurang tajam seperti itu ya. Dan sekarang Turnitin juga sudah ngecek itu sekarang. Jadi jangan kira open kalian buka set buat latar belakang gampang nggak misalkan itu ya. Misalkan latar belakang penelitian berbasis berpikir kritis itu akan muncul di atas gitu. Nah, tapi akan ada Turnitin untuk melacak itu. Nah, kalau mahasiswa saya pakai itu langsung tidak saya luluskan gitu ya. Jadi silakan ganti pembimbing aja. Kalau misalkan ketemuan itu ya. Kartel citasi, boleh mensitasi karya kita, tapi wajar ya, 2-3 paper yang dari. Kalau melanggar itu hilang kepercayaan masyarakat ilmiah, termasuk saya. Kalau pembimbingan saya langsung saya coret ya. Untuk kiat-kiat ya, kalau penulisan ini memang harus belajar, apalagi kalau kalian mau jadi dosen atau yang ingin jadi guru, tetap ada untuk penulisan itu. Lah untuk general strukturnya ada judul, ini sudah familiar ya kemarin, Imrat ini yang umum. Lah ini kadang yang kalau kita ditolak di level Scopus itu kurang jelas yang bagian akurasi tepat, bahasa rujukan data ini ya. Kalau ringkasnya memang nggak perlu panjang lebar, yang penting singkat, padat dan jelas, kebaruannya ada. Kemudian clarity-nya di sini ada ya, harus jelas datanya. Ini yang biasanya sering bermasalah. Kadang bahasanya nggak jelas, datanya nggak cantik, tampilannya dan sebagainya. Itu rawan ditolak. Belum sampai reviewer, editor sudah menolak ya. Nah, tipsnya ini similarity-nya. Jangan sampai lebih dari 25 ya atau 20. Terus maksimal paling aman ini, di angka 5-10. Ikuti pedoman penulisan. Kalau ada template, diikuti ya. Kalau tidak ada template, ikuti guideline-nya. Judul buat yang menggetarkan hati. Kalau sudah biasa nulis, buat yang berbeda dengan paper sebelumnya. Karena editor reviewer itu sudah banyak membaca. Nah, ini secara tidak langsung biasakan keterbaruan referensi ya, menunjukkan kemutakhiran.
Kemudian hindari typo, ya kan, ada bahasa Inggris, grafik, tabel, misalkan international journal ya jangan tabel tapi table dan sebagainya ya. Nah, ini kutip 2-3 artikel dari editor jurnal itu. Kondisikan ada yang dirujuk, tidak wajib, ini sunnah. Nah, lolos reviewer harus ada kebaruan dan ada implikasi level nasional atau internasional. Kalau Scopus itu ini ya, kata kuncinya harus ada implikasinya. Nah, ini tata tulis ya untuk artikel, sudah umum juga. Oke, saya rasa untuk pemaparan sudah ya. Sekarang kita mulai diskusi biar lebih bermanfaat ilmunya ini. Nanti namanya siapa untuk masuk penilaian ya, partisipasi juga. Mungkin saya bisa coba mengisi. Oh, Hana, wah ini Hana ini luar biasa ya. Di rumah sakit masih bisa share screen. Ya, tidak apa-apa Hana. Kayak saya sudah terlihat. Ya, sudah. Oke. Ini kemarin saya submit di Advanced in Mobile Learning Educational Research untuk judulnya adalah The Emerging of Digital Revolution, a Literature Review Study of Mobile and Android as a Pocketbook in Physics Learning. Jadi untuk file yang saya submit kemarin ada cover letter dan manuskrip utamanya. Karena di jurnal ini ketentuannya kemarin harus ada cover letter sehingga saya membuat cover letternya. Mungkin bisa di-share ya, Hana. Oh iya Pak. Nah ini bagus ya. Nanti kalau ke Scopus Q1 biasanya ini ada kayak gini ya. Dan teman-teman yang lain biasanya harus ada cover letternya. Cover letter itu kan menghantarkan ya. Nah nanti kita coba cermati bersama. Masih loading atau sinyal saya yang jelek? Sebenarnya ini masih di panel yang ya. Nah ini. Oke. Nah ini. Ya ini ya sudah ya, ada my finding, artikelnya ada balasannya apa Hana? Untuk balasannya kemarin ini di reviewnya tanggal 2 April. Ini untuk editor decisions-nya termasuk ada strength of the paper, general feedback, specific feedback, introductory. Coba pelan-pelan ya, coba kita cermati pelan-pelan ya. Ada my personal. Oh, ini masih editor ya Mas Yan ya? Iya. Karena untuk yang reviewernya menunggu pesan dari editor ini. Jurnal ini gratis ya, kemarin yang 5 orang saya carikan yang gratis. Jadi mulai kita cari yang gratis saja. Karena kan yang 5 itu kan sudah punya Sinta 2 itu ya. Iya, ada penulis pertama juga ya. Tapi korespondensinya saya. Sekarang yang ini 5 ini kondisinya penulis pertama juga korespondensi ya kemarin kan. Nah, biar belajar juga. Nanti bekal kalau lanjut itu tadi. Mau S3 misalkan, S3 di Unesa ada by research ya kan. Saya bimbing satu orang yang by research. 1 atau 2 ya, 1. Nah itu kuliahnya hanya 3 mata kuliah, sisanya langsung disertasi. Disertasinya berbasis output, diminta jurnal. Syaratnya apa? Sebelum masuk harus punya minimal Sinta 2 atau terindeks Scopus ya, sebagai penulis pertama. Kan penting, intinya memang sekarang publikasi ya penting. Oke ya, overall sepertinya diterima ya ini, kalau melihat bahasanya.
This paper position with the literature and reference are adequate. Okay, research topic very apparent and relevant. Ya, overall the language is very good. Ini penting ini ya. Jangan sampai papernya bagus tapi bahasanya Surabayaan ya, Inggris Surabayaan. Saya pertama submit gitu ya, English local English language gitu kan. Pertama kali dulu saya submit gitu ya. Ya, enggak apa-apa, sambil jalan kan semakin bagus nanti. Data analisisnya oke ya, general feedback. Nah ini, I feel the interest paper overall. Nah ini, language use is not very good, but we will proofread the paper. Nah ini ya. Jadi menurut mereka masih ya oke, tapi masih kurang gitu ya. Reference should be made, explain below. The abstract perhaps framework dan sebagainya. Nah ini introduction, ini kata bagus ya. It will feature enhance the introduction if you could elaborate slightly on what is unique in the study. Ya, ini kan kebaruan tadi tetap ya. Jadi semua itu harus ada kebaruan ini. Yang unik tadi lah ya. Unik ini kata-kata unik ini kan kebaruan. Overall bagus ya Hana. Jadi sudah progres setelah submit sudah ada. Nah ini dikasih waktu berapa hari kemarin? Di sini tidak ada keterangannya Pak. Tapi saya kerjakan as soon as possible. Ya, esep ya. Jadi kurang lebih sekitar 3-4 minggu lah kalau bisa ya, 1 bulan itu masih. Jadi biar cepat. Tapi kalau terlalu cepat pun akan dipertanyakan ini direvisi enggak. Iya Pak. Jadi wajar itu sekitar 2-4 minggu lah. Jadi kecuali memang sudah revisi minor ya. Kalau ini kan masih mayor, nanti masih menunggu ya. Nanti kalau sudah ada hasil jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat pun misalkan itu revisi pertama, tapi penyajiannya cepat. Ya. Nah, kalau penyajiannya cepat itu pun akan kurang oke. Itu ya. Jadi kurang oke kalau terlalu cepat pun. Oke, untuk Hana cukup. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bagus ya untuk progres penilaiannya bagus. Ya, saya rasa sudah cukup Pak. Cukup ya. Ya. Lanjut, siapa? Terima Mungkin kasih, mau. Pak. Oke. Siapa dulu yang sudah submit? Nanti yang 5 sisanya, bertanya ya, biar dapat nilai juga. Mila dulu ya, Mila. Iya Pak. Izin untuk share screen. Ya silakan. Insekta ini di Ponorogo ya. Nah, ini Sinta 3 kalau nggak salah. Tapi sudah berbahasa Inggris ya? Sudah Pak. Coba diklik literatur review ini, submitnya berarti tanggal masih baru ini ya, tanggal 25 ya. Iya Pak. Writing assignment ini berarti masih nunggu. Prosesnya belum di review, ini masih belum di editor. Coba diklik. Nah ini ya, penting ini ya. Contoh yang afiliasi, di atasnya afiliasi oke. Kemudian ORCID ID ya, ini teman-teman yang belum buat aja. Nanti diminta dulu ini. Learning outcome, keywordnya ya, literatur review, fisik, PBL, students ya, ini bagus ya. Ini kalau penilaian bagus ini, artinya apa? Memanfaatkan maksimal kata kunci. Ya, ini kan maksimal 5. Ini contoh bagus ini bagi yang belum submit, ini contoh bagus. Karena apa? Dengan adanya memaksimalkan keyword ini meningkatkan H-index itu potensinya tinggi. Ya kan? Karena misalkan Torek mau submit ke sini pasti searching kan di keyword di search itu kan. Paperku kayak ini sudah ada belum? Misalkan yang gitu. Misalkan temanya PBL kan, pasti ngetik PBL. Nah, itu otomatis artikelnya Mila kalau sudah terbit bisa jadi akan kebaca Torek. Artinya artikelnya Mila akan di-download Torek kemudian dianalisis kan. Nah, otomatis akan tersitasi. Itu kelihatannya sepele kata kunci ini, tapi juga berperan penting. Reference juga bagus sudah dimasukkan. Nah ini ya, contoh data ini ya bagus sudah diartikan ya, karena jurnalnya bahasa Inggris. Effort to improve misalkan data ini ya, bla 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 di SMA negeri 1 Marga ini. Nah ini sudah diartikan misalkan itu, atau yang bawahnya Devi itu ya. Biasanya jurnal yang ada beberapa jurnal yang minta seperti ini.
Karena kalau dia jurnalnya bahasa Indonesia tapi judulnya itu di Inggris kan boleh. Nanti tetap tersitasi. Oke, ini bagus. Oke, mungkin Mila sebelum lanjut ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Sudah jelas. cukup. Lanjut. Siapa ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Izin Nomor di sharing ya, jurnal Pak. apa nih? Kirana, sorry, Kirana. Ya, Kirana, Pak. Ya, silakan. Di jurnal apa kamu? Saya kemarin di JPPS. Oh, JPPS. Sudah ada, coba dilihat progresnya. Mhm. Oh, langsung sudah ada tindak lanjut ya? Iya, betul. Coba dilihat apa anunya. Oh, ini ya, similarity ya. Kena turnitin ya, kemarin berapa turnitin? Tinggi. Kemarin turunnya sekitar 23%, Oh Pak. iya, minimal kan 20 ya, nggak apa-apa. Iya, betul. Sama referensinya diminta nambah enggak? Untuk referensinya kemarin nggak minta ditambah, cuman untuk bagian diskusinya minta ditambahin lagi. Oh iya. Oh berarti masih editor ya, coba cek lagi. Berarti ini masih level editor ya. Iya, Pak. Oke lanjut. Coba. Terus kemudian untuk artikelnya, Ini dikasih waktu sampai kapan ini? Kira-kira? Enggak dikasih waktu. kemarin itu untuk Oh publish ini, last 12. revision. Loh ini ada last revision. Wah ini bagus, ini ada bagus. April ya, Mei ya, terbit. Jadi Iya, betul, Pak. referensi. Tapi kalau kamu lemot ya nggak terbit nanti. Like Gempes kadang di reject nanti sama Pak Satriawan. Untuk revisinya sudah saya kirim kemarin, Pak. Oh sudah, coba lihat. Iya, sudah. Nah, bagus ini. Ya, ini yang kemarin artikel setelah direvisi kemarin. Berapa hari setelah ada hasil? Kemarin untuk revisinya saya submit di tanggal 29, Pak. 29. Ya bagus. Kan nggak banyak ya, revisinya kan hanya diskusi ya. Iya, betul. Nah itu kalau nggak banyak, cepet nggak apa-apa. Tapi kalau ya dilihat aja loh, kira-kira banyak, ya nanti waktunya agak disesuaikan aja. Berarti ini statusnya apa? Review sudah masuk ke editor? Coba. Ke Ini reviewer atau? masih pre-review, Pak. Coba ke atas lagi coba. Oh belum masuk ini editor ini. Masih di editor, belum ke reviewer. Iya, betul. Oke, bagus sudah untuk Kirana ya progresnya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, lanjut sekarang siapa? Saya, Pak. Ya. Nanti yang 5 pertanyaannya di chat Zoom aja ya. Kalian chat apa gitu aja nanti biar cepet ya. We received your article and thanks for your submitting the above mentioned article to AJ for publication. After a pre-assessment with careful consideration, okay, your article was decided to be accepted for future evaluation process. We fix your article to send. Berarti ya, tinggal nunggu ini ya. Iya, Pak. Sudah kamu balas gini nih? Bagaimana, Pak? Sudah kamu balas belum ini? Belum, Pak. Ya dibalas ya. Iya. Lanjut setelah salsa siapa? Oke, saya Pak. Kemarin saya upload di Sari Jurnal Pak, sudah ada balasan dari emailnya. Cepet semua ya termasuk ya. Oke. Sama ini belum dibalas juga kayaknya. Iya. Ya udah bagus lah, yang penting sudah progres ya semua. Intinya enggak di PHP ya. Yang di PHP masih Mila ya. Mila belum ada kejelasan tadi, masih waiting assignment ya. Nggak apa-apa, ditunggu aja kan Sinta Ponorogo. Saya kenal editornya, nanti dia ditunggu sampai 1 bulan lah. Kalau belum 1 bulan nggak enak kan. Kalau sudah 1 bulan lebih nanti Mila WA saya biar saya follow up ke editornya. Ya overall bagus. Ya. Sekarang pertanyaan, nah, yo. Gak bertanya, gak masuk presensi. Nah,
Pak Torik langsung tanya. Saya Torik. Salah satu kriteria penilaian. Nah, ini ya. Ya, jadi bagus ini Torik ya. Jadi nanti kalau kalian tugas akhir tanpa manipulasi ya, itu dikuatkan diskusinya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kamu kuatkan diskusinya. Misalkan pembelajarannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian didukung dengan data. Data empirik itu ya. Tapi kalau perangkatnya valid, nah, digunakan pembelajaran hasilnya negatif, itu yang perlu ditanda tanya. Bisa jadi saat pembelajaran ya memang harus diulang. Nggak mungkin nggak diulang. Nanti tugas akhirnya kan gagal nanti berarti. Iya kan? Gunanya kan sudah divalidasi, artinya apa? Diharapkan dapat meningkatkan. Ternyata diuji sampai 3 kali, ternyata dia masih hasilnya jelek, dia sudah baru ditulis. Nah, nggak mungkin, tetap harus pengambilan data minimal 3 kali. Kalau memang 3 kali hasilnya jelek, ya berarti perangkatnya memang itu yang perlu dibahas. Ya. Nah, ini untuk Farah sekarang. Semakin jurnalnya bagus, biasanya semakin lama. Apalagi gratis ya. Kalau saya Scopus berbayar, cepat, masih 3-4 bulan sudah update biasanya. Maksimal 6 bulan. Tapi kalau yang gratis kemarin yang dituset itu hampir 12 bulan itu baru terbit. Ya. Nah, ini kalau afiliasi 5-10% itu memang penting. Kadang apalagi kita data sekunder ya. Ya kita harus pinter-pinter menulis kata. Nah, kalau judul, kecuali judul artikel, makanya dikeluarkan saja cukup menulis. Itu ya. Ya memang harus dengan bahasa kita. Kalau tidak terbiasa menulis, atau terbiasa menulis citasinya, similarity-nya tinggi, itu ya memang harus diparafrase. Siapa ini? Similarity sudah, Uma, supaya ketika ini bisa diterima dan mendapat balasan. Nah, ini tergantung ya. Kalau yang punya Hana itu pas artikelnya saya diminta submit ke situ, ya, sama editornya cepat. Jadi prosesnya kan cepat. Ya, memang rezeki-rezekian ya. Kalau pas rezeki cepat ya. Kalau yang lama itu dulu Kirana ini ya, dari 5 orang yang sudah submit dulu, Kirana paling terbit terakhir itu ya, yang Sinta 2 itu kan. Nah, jadi memang padahal submitnya kurang lebih bareng gitu kan. Ada yang submitnya terakhir terbit dulu, ya ada yang seperti itu, yaitu kan rezeki memang ya. Nah, kadang jurnal memang bunyinya 3-4 bulan terbit, tapi tidak seperti itu. Cuma tergantung dari kecepatan reviewernya, editornya, sama kita sendiri merevisinya ya kan. Bisa jadi submitnya pertama, terbitnya pertama, karena editornya cepat, reviewernya cepat, kita submitnya juga cepat. Revisinya tidak banyak misalkan. Submitnya terakhir, publish dulu, ada ya kan, pas revisinya sedikit, dan merevisinya cepat. Nah, semua tergantung amal ibadah, memang itu benar ya. Oke, saya rasa mungkin Audrey penulisan, kesalahan dan penelitian apakah tetap. Nah ini, jadi kalau limitasi ya itu masuk limitasi. Nah kalau itu tidak substansi jangan ditulis, akan mencederai penelitian kita. Tapi kalau itu tidak substansi dan arahnya rekomendasi, itu ditulis saja untuk perbaikan berdasarkan. Nah, jadi jangan mengekspos ya. Kalau salah ya segera direvisi, tapi jangan diekspos. Yang kita ungkapkan itu misalkan keterbatasan, sampelnya idealnya 100, kita hanya 30 gitu kan, itu masih boleh. Oke, saya rasa sudah semua bertanya dan presentasi ya. Semoga yang minggu depan ada progres lebih bagus dan studinya cepat selesai. Mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup? Ada ya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dan penilaian partisipasi hari ini. Oke, semua sudah aktif dan
berkontribusi dalam perkuliahan mata kuliah publikasi ilmiah ini untuk pertemuan 9. Untuk pertemuan 10 yang belum seperti tadi segera disiapkan agar bisa submit. Salsa tadi sama siapa tadi? Nova segera dibales ya kan, biar dapat respon. Nanti Hana siapa tahu minggu depan sudah selesai ya, kalau bisa. Tapi kan enggak harus kan ya, 1 bulan ya, nunggu mamanya sembuh dulu ya. Ya kita doakan semoga mamanya Hana bisa segera sembuh dan yang di sini juga semua sehat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga kita sukses, sehat, dan bahagia selalu. Doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih untuk minggu depan. Seperti yang kita agendakan di RPS, semoga terlaksana dan kita sehat selalu. Mohon maaf bila ada tutur kata atau penyampaian kurang jelas. Alhamdulillah semua hari ini tercapai dan semoga bermanfaat untuk kita. Selamat menantikan berbuka puasa ya, walaupun kurang 3 jam lagi, 3,5 jam mungkin ya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.